Shalom Ambasador, jumpa lagi di ibadah online service Ambasador di saat ini. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan baik-baik aja, dalam keadaan sehat. Karena itu, biarlah waktu ini kita pakai untuk beribadah kepada Dia. Kita naikkan syukur bagi Dia, kita meninggikan, memuliakan, memuji Dia atas karyanya bagi setiap kita. Karena itu pastikan Bapak Ibu dalam posisi yang nyaman, yang aman untuk kita sama-sama beribadah di saat ini, di sore hari ini. Karena itu sebelum beribadah, saya mengajak mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena kasih-Mu besar bagi setiap kami. Kami bersyukur buat pemeliharaanmu, buat penjagaanmu, buat damai sejahtera yang Kau berikan bagi setiap kami untuk melewati hari demi hari. Terima kasih Tuhan, kami tahu kami ada di saat ini oleh karena kemurahan anugerah daripada Engkau. Karena itu Bapa, biarlah waktu ini kami mau pergunakan itu hanya untuk menyembah Engkau, meninggikan, mengagungkan Engkau, sekaligus kami akan mendengarkan firman-Mu yang berbicara bagi setiap kami. Karena itu kami berdoa ibadah di saat ini, mari Engkau pimpin kami semua dari awal sampai akhir, baik kami yang melayani pelayanan di saat ini maupun kami sebagai jemaat-Mu yang mendengar, yang beribadah. Pimpin kami Tuhan dari awal sampai ibadah ini selesai, biarlah itu terjadi untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memulai ibadah di saat ini. Haleluya. Amin. Bagi manusia, namun itu pasti bagimu.
cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu.
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja yang bertata. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, dan kami akan mendengarkan firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang memenuhi hidup kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, kita bertemu lagi di acara Ambassador Online Service. Saya berharap saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan tetap disertai Tuhan dengan penuh pengharapan dan kekuatan daripada Tuhan. Mari kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Saya akan bacakan di dalam Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-20. Agak panjang ayatnya. Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-20. Firman Tuhan berbunyi begini, "Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat." Ayat yang ke-16, "Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikianlah pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran." Ayat yang ke-20, "Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka." Saudaraku yang kekasih, ayat yang baru kita baca ini tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari, terutama waktu saya merenungkan ayat-ayat ini. Kalau saudara ingin judul daripada khotbah, judul khotbah ini adalah Who am I? Atau siapakah saya? Who am I? Nah, Yohanes 17 ayat 13 sampai 20 yang barusan kita baca adalah doa Yesus untuk para murid-muridnya. Tetapi di ayat yang ke-20 dikatakan bahwa doa ini sebenarnya bukan hanya untuk para murid-muridnya saja pada waktu itu, tetapi doa ini berlaku kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Melalui doa Yesus ada beberapa hal yang kita dapat pelajari tentang bagaimana dia berdoa, yang artinya apa yang dia inginkan, apa yang dia hendak lakukan kepada setiap kita, sehingga dia berdoa buat kita. Ada beberapa inti daripada isi daripada doa Yesus untuk setiap kita. Apalagi kita saat ini menghadapi situasi yang kadang-kadang orang bilang sudah patah semangat, putus pengharapan, ya. Kita semua tahu Surabaya sempat berwarna oranye katanya, tetapi sekarang sudah menuju ke merah lagi, ya. Dan kita semua tidak tahu sampai kapan ini bisa terjadi dan kapan berakhirnya. Bahkan kita juga nggak tahu, belum ada pengumuman juga yang jelas kapan ibadah offline akan dimulai. Sementara ibadah online dulu. Nah, saudaraku, dalam situasi yang saya katakan tidak bertambah baik hari demi hari, doa Yesus untuk murid-muridnya pada waktu itu, atau saya bisa katakan doa Yesus untuk setiap kita yang percaya kepadanya, perlu kita cermati dan perlu kita mengerti apa yang Yesus katakan lewat doanya tentang kita.
Yang pertama, di ayat 14 dan 16, Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Perhatikan ayat itu. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ayat ini berbicara tentang bagaimana Yesus berdoa kepada Bapanya dan mengatakan satu perkataan di mana mereka atau kita ini bukan dari dunia. Nah, apa artinya? Yang kita pelajari hal yang pertama dari doa Yesus kepada setiap kita adalah Yesus menekankan yang namanya identitas kita. Who we are, identitas kita. Yesus katakan dengan jelas mereka atau kita ini bukan dari dunia, sama seperti apa? Aku bukan dari dunia. Ada identitas yang Yesus berikan kepada setiap kita, ada identitas yang Yesus tetapkan bagi setiap kita, bahwa kita ini milik Allah dan bukan berasal dari dunia ini. Jika kita melihat diri kita, kalau kita lihat di cermin, saudaraku, apa yang kita lihat? Ya, saya tidak berbicara tentang rambut yang kurang rapi atau baju yang kurang rapi, tetapi apa yang kita lihat tentang diri kita? Seringkali kita berkata dan kita melihat diri kita adalah kita lebih dari orang lain karena apa? Kita lebih pandai. Seringkali kan kita beranggapan seperti itu. Kita lebih dari orang lain karena kita lebih kaya dari orang lain. Kita lebih daripada orang lain karena kita lebih cantik, lebih tampan, lebih keren. Nah, saudaraku, ada juga yang beranggapan bahwa kalau kita ini orang yang kaya raya, kita menjadi orang yang mampu, yang berkelimpahan dengan harta benda, kita menjadi orang yang terpandang. Saudara, prinsip-prinsip seperti itu yang sering kali dunia tawarkan atau dunia berikan kepada setiap kita untuk mengenal identitas kita. Kristus bukan dari dunia, artinya kita bukan milik siapapun selain kita milik Kristus itu sendiri. Identitas kita, saya katakan tadi, bukan ditentukan dari apa yang kita miliki atau dari apa yang kata orang tentang kita. Sekali lagi saya ulangi, identitas kita bukan dari apa yang kita miliki dan bukan apa kata orang tentang kita. Kenapa? Alasannya cuma satu. Karena Kristus Yesus memberikan identitas itu kepada setiap kita. Apa? Kita milik Allah, kita bukan dari dunia. Saudaraku kekasih, mari belajar daripada waktu Yesus dicobai. Nah, saya tertarik dengan kisah ini di dalam Lukas pasal yang keempat. Nah, waktu Yesus setelah dibaptis, dia dicobai selama 40 hari di padang gurun. Nah, saudaraku, di dalam ayat yang ketiga dari Lukas pasal 4, Alkitab katakan begini, lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau, perhatikan kata-kata ini, jika engkau anak Allah, ini identitas, saudara. Ini bicara tentang identitas. Suruhlah batu ini jadi roti. Nah, waktu Yesus itu setelah dibaptis dan dibawa ke padang gurun untuk dicobai, dia merasa lapar. Ya puasa, tidak makan, tidak minum. Lalu iblis berkata, kamu atau engkau kan anak Allah. Ini berbicara tentang identitas ya, sekali lagi. Engkau kan anak Allah, ubah dong batu jadi roti. Saudaraku, mari kita belajar dari sini. Apa yang dunia sering tawarkan kepada setiap kita untuk mengacau identitas kita. Kamu, saya tulis begini, kamu adalah titik-titik-titik. Kamu adalah hebat, kamu adalah luar biasa, kamu adalah terpandang jika kamu mampu melakukan sesuatu.
Yang kedua, iblis mencobai Tuhan dengan begini, sembahlah aku, maka engkau memiliki semuanya. Ya, Lukas 4 ayat 67, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Dan jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Saudaraku, saya tulis begini, pelajaran yang kita dapat adalah, kita adalah apa yang kita miliki. Bukankah itu tawaran dunia? Dan dunia sering melakukan seperti itu. Kita ini siapa? Identitas kita ini apa? Apa yang kita miliki? Semakin banyak harta kita, semakin banyak kesuksesan, keberhasilan kita, semakin naiklah identitas kita. Dunia memakai cara seperti itu, saudaraku. Kita menilai orang lain dari apa yang mereka punya atau yang mereka tidak punya. Seringkali kita merasa galau, seringkali kita merasa nggak karu-karuan perasaan kita kalau kita sudah istilahnya tersentil dengan sesuatu ini. Ya, orang menilai dari apa yang kita punya. Secara cepat, yang ketiga, apa yang iblis cobai kepada Tuhan Yesus? Iblis katakan begini, jatuhkanlah dirimu, maka malaikat akan melindungi engkau. Lukas 4 ayat 9 sampai 11. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, tempat yang tinggi, saudaraku. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, ini sekali lagi bicara tentang identitas. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis. Nah, dari tadi Tuhan Yesus kan selalu ngomong, begitu dicobai ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Sekarang iblis juga ngomong begini sama Tuhan Yesus, sebab ada tertulis loh. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saudaraku, apa yang kita bisa pelajari dari sini? Seringkali dunia mengacaukan keberadaan siapa diri kita. Yang ketiga yang kita pelajari adalah kamu atau kita adalah apa yang dikatakan orang lain tentang kita. Waktu Yesus dibawa ke bumbungan bait Allah, saudara tahu di Yerusalem waktu itu, ya, itu setiap hari banyak orang berkumpul di sana untuk berdoa bersama. Dan iblis bawa Yesus untuk naik ke sana, dan setelah itu Yesus disuruh menjatuhkan dirinya supaya kalau jatuh ada malaikat yang menatang dan orang lain melihat, wow, keren, luar biasa. Bukankah kita sering menampilkan dan mencari-cari supaya kita bisa keren dan luar biasa? Karena kita terpengaruh prinsip ini, kita adalah apa yang dikatakan orang lain tentang kita. Tetapi apa akhirnya dari kisah ini? Yesus menang dalam 3 pencobaan. Dan Yesus katakan, setiap kali dicobai, ada tertulis hidup yang sesuai dengan kebenaran firman. Kuncinya di sini, saudaraku. Waktu Yesus sebelum dicobai, dia mengalami satu peristiwa yang sangat luar biasa. Apa itu? Yesus dibaptis. Betul kan? Waktu Yesus dibaptis, setelah Yesus dibaptis, langit terbuka dan digambarkan Roh Kudus turun lewat burung merpati. Dan yang paling penting ada suara di situ, saudara. Ada suara di situ dan dikatakan apa? Suara itu berbunyi, engkaulah anakku yang kukasihi. Satu pernyataan yang luar biasa. Ini berbicara tentang identitas daripada Yesus. Bapa mengeluarkan identitas daripada Yesus, apa itu? You are. Sekali lagi, ini identitas. You are my beloved son.
Hal ini yang membuat kita semangat, saudaraku. Bahwa Yesus berkata kepada setiap kita dalam doanya, identitas kita adalah anak Allah dan kita bukan berasal dari dunia. Kita milik Kristus. Waktu kita menghadapi tantangan, waktu kita hadapi pencobaan, waktu kita hadapi segala sesuatu, ingatlah siapa diri kita ini. Kita adalah milik Kristus dan bukan dari dunia. Kalau kita mempunyai identitas bahwa kita milik Kristus, saya sangat senang dengan ayat ini. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Berbunyi begini, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat di jemaat 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Perhatikan kata-kata ini. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kita sering ditanya, agamamu apa? Apa yang kita jawab? Kristen, betul? Tetapi sesungguhnya apa arti Kristen itu sebenarnya? Kristen itu dari bahasa Yunani Kristianos. Kalau saudara mengerti artinya, Kristianos itu adalah Kristus kecil atau little Christ. Nah, saudara, kita disebut Kristianos. Itu identitas kita. Apa itu? Kita ini anak Allah, tetapi kita ini juga Kristus kecil. Dan kalau identitas kita adalah Kristianos atau the little Christ, maka seharusnya dalam suasana apapun, dalam buruknya keadaan kita saat ini, dalam tidak tahu kapan berakhirnya pandemik ini terjadi, seharusnya kalau kita Kristianos, kita menunjukkan Kristus kepada orang lain. Yang kedua, kalau yang pertama identitas, yang kedua apa yang Yesus doakan kepada setiap kita. Tentang hal apa? Kalau kita punya identitas, kita ini adalah bukan dari dunia. Dan kita ini Kristianos. Yang kedua, berbicara tentang gaya hidup atau lifestyle. Gaya hidup akan menuruti dengan apa yang kita lihat dari diri kita atau identitas kita. Yohanes 17 ayat 17, perhatikan doa Yesus. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saudara, di situ ada satu kunci yang menentukan gaya hidup kita atau lifestyle kita. Apa itu? Kudus. Hidup kudus. Nah, apa arti dari kata kudus? Kudus itu berarti khusus. Ya. Khusus apanya? Kita ini kudus, kita ini khusus. Yang artinya adalah seluruh hidup kita itu dikhususkan atau diarahkan dan dipersembahkan cuma kepada Allah. Salah besar jika kita berkata, hatiku untuk Allah. Lalu bagaimana dengan tubuh kita? Saudaraku, kekudusan sebagai gaya hidup, sebagai lifestyle kita. Saya mau katakan begini, bahwa yang namanya kekudusan itu menolak prinsip dualisme. Saudara tahu dualisme? Minggu untuk Allah. Ya, lalu Senin, kalau di tempat kita kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ada Kopitiam. Itu untuk Allah. Hidup kita, hati kita. Tetapi dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, itu hidup untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Nah, saudaraku, kekudusan itu menolak prinsip dualisme. Kita harus memilih hidup kita dipersembahkan untuk Allah atau tidak. Tidak ada jalan lain, saudaraku.
Secara singkat, yang ketiga, bukan hanya identitas kita, bukan hanya gaya hidup kita, tetapi dalam doa Yesus, kita tidak boleh lupa satu hal. Tugas kita. Yohanes 17 ayat 18, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikianlah pula aku telah mengutus mereka di dalam dunia. Ternyata dalam doa Yesus yang kepada setiap kita, untuk setiap kita, ada tugas yang harus diberikan kepada setiap kita. Ada tugas yang harus dipertanggungjawabkan atas setiap kita. Saudaraku, kesalahan besar pemikiran orang Kristen begini. Oh, yang namanya diutus. Tuhan kan ngomong tadi diutus kan? Kesalahan besar bilang begini. Diutus itu artinya apa? Oh, untuk penginjilan. Diutus itu artinya ya ditempatkan ke suatu daerah atau satu pulau atau satu kota untuk pelayanan di sana. Diutus itu apa? Diutus itu membagi-bagikan berkat Tuhan, sembako dan segala macam. Saudaraku, hal semua itu baik, tetapi ingat satu hal, bahwa itu adalah dampak dari segala sesuatu. Tetapi yang Yesus katakan dalam doanya, aku mengutus mereka. Diutus apa? Diutus untuk menjadi diri kita. Saudaraku, tugas pengutusan esensinya adalah kita diutus untuk menjadi diri kita sendiri. Matius 10 ayat 16. Lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini pengutusan. Dikatakan begini, sesungguhnya lihat aku mengutus kamu. Ya, itu tugas, tidak bisa ditawar. Nah, kebanyakan adalah orang Kristen seperti ini, saudaraku. Menjadi domba di tengah-tengah kawanan domba. Betul? Menjadi domba di tengah-tengah kawanan domba. Atau yang kedua adalah domba yang akhirnya berubah jadi serigala karena takut berada di kawanan serigala. Nah, ini dualisme. Yang Yesus mau begini, walaupun kita di kawanan serigala, kita tetap domba. Yang artinya adalah tugas kita ini diutus Tuhan untuk menjadi diri kita. Diri kita apa? Bawa damai sejahtera. Bawa dampak kalau kita ini adalah bukan dari dunia, kita anak Allah, mereka bisa merasakan hal itu. Tugas kita bukan membawa orang kepada Kristus. Perhatikan sekali lagi. Tugas kita bukan membawa orang kepada Kristus, tetapi membawa Kristus melalui kehidupan kita kepada orang lain. Firman Tuhan selesai, tidak saya perpanjang. Mari kita menghadapi situasi yang buruk ini, bisa saya katakan buruk ya. Situasi yang buruk ini yang nggak tahu kapan akhirnya, dengan penuh kekuatan. Kekuatan karena kita tahu identitas kita ini siapa. Who we are, siapa kita. Identitas kita ditentukan oleh Kristus, bukan oleh dunia dan orang lain. Ya, kita anak Allah dan Kristianos, little Christ. Milikilah gaya hidup kudus. Tetap miliki gaya hidup kudus. Itu Christian lifestyle. Ya, seluruh hidup kita dikhususkan, diarahkan dan dipersembahkan hanya kepada Allah. Dan yang terakhir adalah lakukanlah tugas ilahi. Tugas kita bukan membawa orang kepada Kristus, tetapi tugas kita adalah membawa Kristus yang ada di dalam diri kita kepada orang lain. Dan biarlah firman Tuhan ini menguatkan setiap kita untuk kita semakin teguh berdiri, kita semakin sigap untuk melangkah di dalam situasi yang buruk ini bagi semua orang. Tetapi biar kita tetap kuat, kita tetap berjaga-jaga, dan kita tetap tahu kita berada di sini untuk membawa Kristus kepada orang lain.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengajar setiap kami, mengajar bagaimana kami boleh mengerti tentang siapa diri kita, siapa diri kami. Ampuni kalau kami sering menganggap diri kami tidak mampu. Ampuni setiap kami kalau kami sering menganggap bahwa diri kami baru berarti kalau kami mempunyai segala sesuatu. Ampuni setiap kami, Tuhan. Karena Engkau dengan jelas lewat kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau sudah menentukan identitas kami. Siapa kami sebenarnya di mata Tuhan. Kami adalah anak Allah yang Engkau kasihi, dan kami adalah Kristianos. Kristus kecil yang membawa Kristus kepada orang lain. Tuhan, biarlah gaya hidup ini ada pada setiap pribadi kami. Ada pada setiap pribadi lepas pribadi yang melihat acara ini. Biarlah gaya hidup kudus, segala sesuatu dipersembahkan hanya kepada Allah. Itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dan juga biarlah kami boleh mengemban tanggung jawab tugas yang Kau sudah beritakan, yang Kau sudah doakan, yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami. Bahwa kami memang diutus ke dalam dunia, bukan terpengaruh oleh dunia, tetapi kami membawa Kristus. Kami memperkenalkan Kristus yang ada di dalam kami bagi orang lain dan bagi dunia ini. Biar ini menguatkan setiap yang menonton acara ibadah online. Dan biarlah kami terhibur oleh kekuatan Roh Kudus, dan kami terkuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Segala puji bagi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan biarlah kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan setiap kita, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Soli Deo Gloria. Amin. Bapak Ibu diberkati melalui ibadah online hari ini. Kami percaya melalui pujian, penyembahan, firman Tuhan yang kita dengarkan pasti menjadi berkat kita semua. Bapak Ibu, kalau sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah online hari ini, ada beberapa informasi tambahan untuk program di Rock Ambassador. Yang pertama, Ambassador Online Service atau ibadah online diadakan setiap hari Sabtu jam 5 sore. Dan berikutnya juga ada Voice of Hope atau Suara Pengharapan yang diadakan atau ditayangkan setiap hari Selasa dan Kamis jam 5 sore melalui channel Rock Ambassador. Dan juga tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu juga bisa mengikuti juga renungan harian King's Word, yaitu ditayangkan setiap hari bersama-sama, yaitu di channel YouTube Rock Ambassador. Pastikan Bapak Ibu bisa mengikuti setiap program yang ada di Rock Ambassador, dan juga pastikan sebelum Bapak Ibu mengikuti program online yang ada di Rock Ambassador, pastikan kuota internet Anda tersedia. Dan satu lagi tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, kami juga mengajak Bapak Ibu Saudara dalam juga pelayanan ibadah program Rock Ambassador ini. Bagi Bapak Ibu yang juga rindu menabur, memberikan persembahan, bisa juga memberikan persembahan melalui rekening tertera di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di program-program Rock Ambassador yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.